Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat semua ya. Kali ini aku mau bercerita suatu kasus yang terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di kota Connecticut. Kisah tentang kasus hilangnya seorang ibu rumah tangga yang tampaknya menjalani hidup bahagia bak di dunia dongeng. Tapi di suatu hari secara tiba-tiba dia menghilang begitu saja setelah dia pergi mengantar anaknya ke sekolah. Kira-kira ada misteri apa ya di balik peristiwa hilangnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. I tried to go day by day. When it first started, I seriously pinched myself a couple of times and I said, this cannot be true. I'm dreaming this. I'm wearing orange and I'm in a cell, 6 feet by 9 feet, and this cannot be true. So it's a day by day, hoping we'll get through this. Jennifer Farber Dulos lahir pada tanggal 27 September 1968 di kota New York. Dia lahir dari pasangan Gloria Ortenberg dan Hilliard Farber, seorang filantropis dan bankir yang sukses. Jennifer memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Melissa Irene Farber. Jennifer lulus dari Universitas Brown pada tahun 1990 dan kemudian memperoleh gelar master dalam bidang menulis dari Universitas Tisch, sebuah sekolah seni di kota New York. Setelah menikah, dia menjadi seorang ibu rumah tangga biasa yang sehari-harinya mengurus rumah tangganya. Dia juga menjadi penulis di website pets.com dan juga mengelola blognya sendiri. Uang tidak pernah menjadi masalah bagi Jennifer, karena dia keturunan dari keluarga kaya dan suaminya Fotis adalah pengusaha pengembang real estate mewah. Fotis Dulos lahir pada tanggal 6 Agustus 1967 di Turki. Dia tumbuh besar di Athena, Yunani, dan kemudian pindah ke Amerika Serikat pada 1986. Fotis lulus dari Universitas Brown pada 1989 dan kemudian meraih gelar MBA di bidang keuangan dari Sekolah Bisnis di Columbia. Fotis sempat menikah dengan Hillary Vanessa Aldama pada Juni 2000. Tapi pernikahan itu hanya berlangsung 4 tahun dan mereka bercerai pada 12 Juli 2004. Di tahun itu juga, Fotis mulai mendirikan perusahaannya yang bernama Ford Group yang bergerak di bidang real estate. Perusahaan yang membangun rumah-rumah mewah di Connecticut. Setelah perceraiannya, Fotis mulai mengirim email ke Jennifer. Dan sebulan setelah perceraian Fotis, dia menikahi Jennifer pada 28 Agustus 2004. Mereka memiliki total 5 anak, termasuk 2 anak kembar. Semua anaknya diberi nama seperti orang suci dari Yunani, yaitu Petros, Theodor, Konstantin, Christian, dan Cleopatra. Tetapi ternyata pernikahan mereka tidak berjalan seperti dongeng. Dalam sebuah postingan blognya pada 12 Maret 2012, Jennifer menyinggung masalah pernikahannya. Dia mengatakan kalau dia berharap bisa menjadi orang yang kuat dan konfrontasi itu tidak membuatnya menjadi seorang yang takut. Di awal pernikahan, Farber berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan Dulos. Namun setelah dia melahirkan anak kembar di 2006, dia mulai berubah. Dan kemudian Jennifer melahirkan anak kembar lagi di 2008 dan putri terakhirnya di 2010. Seperti kebanyakan ibu kelas atas, hidupnya hanya berkutat dengan mengurusi anaknya. Dia mengisi hari-hari anaknya dengan berbagai kegiatan, dari kelas seni, musik, berenang, berkuda, dan tenis. Jennifer pun merasa kewalahan dan stres saat mengurus kelima anaknya. Apalagi saat itu suaminya terus mengajak keluarganya untuk berpindah-pindah rumah sambil membangun terus rumah baru lainnya untuk menjaga arus kas keuangan perusahaan. Bahkan beberapa rumah yang mereka tempati ada yang masih belum benar-benar selesai. Di pertengahan tahun 2010, mereka pindah ke rumah terakhirnya di Farmington.
Namun pernikahan mereka makin lama semakin hancur, apalagi setelah suaminya ketahuan ada main dengan perempuan lain, rekan kerja di kantor yang bernama Michelle Troconis. Akhirnya Jennifer mengajukan perceraian pada 20 Juni 2017 di Pengadilan Tinggi Stamford. Jennifer juga menyewa sebuah rumah di kota New Canaan dan pindah ke sana bersama kelima orang anaknya. Di dalam dokumen perceraiannya, Jennifer menulis kalau dia tahu bahwa perceraian ini akan membuat suaminya marah dan kemungkinan akan membalas dan mencoba untuk menyakiti Jennifer dengan cara tertentu. Jennifer juga menulis kalau suaminya pernah mengancam akan menculik anak-anak mereka jika dia tidak menyetujui syarat perceraian yang diajukan oleh suaminya. Meskipun Jennifer meminta hak asuh atas anaknya, pengadilan tetap memberikan hak asuh anak secara bersama kepada pasangan itu. Lalu Jennifer mencoba untuk meminta lagi hak asuh pada awal 2018. Dan di saat bersamaan, hakim menemukan banyak pelanggaran perintah pengadilan yang dilakukan oleh Fotis. Akhirnya, di Maret 2018, Jennifer diberikan hak asuh tunggal untuk anak-anak mereka. Pada Februari 2018, setelah kematian ayah dari Jennifer, Gloria Farber, ibu Jennifer, menggugat Fotis atas pinjaman kepada ayah mertuanya yang belum dibayarnya. Dia mengklaim Fotis berutang 1,7 juta dolar Amerika yang kalau dirupiahkan setara dengan 24 miliar. Jennifer terakhir terlihat pada tanggal 24 Mei 2019, sekitar pukul 8 pagi. Waktu itu dia baru saja pulang setelah mengantar anak-anaknya dari sekolah. Kejadian itu tertangkap oleh CCTV dari rumah tetangganya pada pukul 8:05. Di hari itu, dia melewatkan 2 janji temu dengan dokter yang dijadwalkan di pukul 11 dan 1 siang. Malamnya, sekitar pukul 7 malam, 2 temannya melaporkan hilangnya setelah gagal menghubunginya sepanjang hari. Teman-temannya merasa tidak wajar baginya untuk meninggalkan rumah sendirian tanpa memberitahu siapapun. Lauren Almeida, seorang babysitter dari anak-anak Jennifer, memberitahu kepada detektif bahwa dia terkejut melihat mobil Range Rover Jennifer masih ada di dalam garasi rumah. Padahal seharusnya dia ada janji hari itu untuk pergi ke dokter. Lalu detektif mulai menggeledah rumah dan mereka menemukan banyak noda merah di lantai, di pintu, dinding garasi, dan di bagian luar dari mobil Jennifer. Dan dari hasil tes DNA mengungkapkan kalau noda merah yang ditemukan di keran dapur, selain terdapat DNA dari Jennifer, juga ada DNA dari suaminya. Mobil Jennifer yang satunya, Chevrolet Suburban, terekam CCTV tetangga saat meninggalkan rumahnya sekitar pukul 10:30 pagi itu. Fotis diyakini sebagai orang yang menaiki mobil korban, membawa tubuh Jennifer di dalamnya beserta barang bukti. Di malam yang sama, sekitar pukul 7:30 malam, Fotis dan pacarnya terekam dalam video saat membuang kantong sampah yang disebar di 30 tempat sampah di Hertford. Di dalam kantong sampah itu ditemukan berisi berbagai potongan pakaian yang bernoda merah. Juga terdapat botol cairan pembersih noda yang setelah diperiksa polisi ditemukan DNA Jennifer. DNA dari Fotis juga ditemukan di bagian dalam sarung tangan yang ditemukan di salah satu kantong sampah. Sedangkan mobilnya ditemukan di pinggir jalan dekat Waveney Park di New Canaan, sekitar 5 km dari rumah Jennifer. Polisi mencari di dalam kolam tempat Dulos mengajari anaknya ski air. Helikopter juga digunakan untuk mencari tanda-tanda keberadaan Jennifer, serta anjing pelacak Labrador kuning yang dilatih khusus bisa mencium alat elektronik untuk menemukan ponsel Jennifer. Tapi Jennifer tetap tidak bisa diketemukan. Dan juga tidak diketemukan adanya pemakaian di kartu kredit Jennifer dan tidak ada panggilan di ponselnya sejak 24 Mei itu. Fotis dan pacarnya ditangkap pada tanggal 1 Juni 2019 di sebuah hotel di Connecticut. Mereka didakwa karena merusak barang bukti dan menghalangi penuntutan. Tidak ada cukup bukti pada saat itu untuk menjamin tuduhan yang lebih berat. Kelima anak Jennifer pindah ke New York untuk tinggal bersama ibunya Jennifer yang diberikan hak asuh sementara oleh hakim. Pada Januari 2020,
Fotis ditangkap lagi di rumahnya oleh kepolisian negara bagian Connecticut. Dia didakwa dengan pembunuhan berencana dan penculikan sehubungan dengan hilangnya Jennifer. Pacarnya Michelle juga ditangkap atas konspirasinya dengan Fotis. Sedangkan mantan pengacara yang membela Fotis di pengadilannya tahun 2019 lalu juga ikut ditangkap. Fotis bisa keluar dari penjara dengan membayar jaminan, tapi dia tidak muncul di pengadilan saat seharusnya menghadiri sidang darurat pada 28 Januari 2020. Dia diketemukan dalam keadaan tidak sadar oleh polisi di rumahnya. Ternyata dia meracuni dirinya sendiri dengan menghirup karbon monoksida dari knalpot mobilnya. Dia sempat dibawa ke rumah sakit dan diberikan alat bantu, tapi Fotis dinyatakan meninggal pada 30 Januari 2020. Fotis meninggalkan catatan di mobilnya yang tertulis, "Saya menolak untuk menghabiskan waktu di penjara untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan saya." Keluarga Jennifer mengeluarkan pernyataan setelah penangkapan itu. Mereka mengatakan merasa lega penantian penangkapan pelaku telah berakhir, tapi tetap merasa seperti belum selesai karena Jennifer tidak pernah ditemukan. Mereka merasa sangat sedih atas hilangnya Jennifer. Pencarian tetap dilakukan hingga saat ini. Di 19 Januari 2021, kepolisian negara bagian Connecticut mengunjungi properti yang pernah dimiliki oleh suami Jennifer untuk menindaklanjuti sebuah petunjuk lama. Polisi membawa ekskavator ke area itu. Tetapi saat media mencoba untuk mencari tahu, polisi secara singkat mengatakan kalau mereka belum mendapatkan berita terbaru. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Jennifer di hari itu? Apa benar dia dihabisi nyawanya oleh suaminya sendiri? Tulis pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar ya. Akhir kata, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!